cewek itu rambut panjang turun dari atas, turun bret, lidahnya panjang bro. Anjir. Itu gua Anjir, langsung gak bisa merinding gerak gua. lagi gua. Ini gua men. Turun, lidahnya panjang ngejelatin muka gua. Habis. Tapi lu ngerasa? Aku ngerasa muka gua tuh dijilat. Gimana sih? Nyerah. Sampai kata kamera gua gak kuat. Kamis Mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama gua Bindrik di AD Project malam Jumat yang kedua. Masih tema yang sama, yaitu horor. Dan di samping gua nih udah ada teman gua yang pengen sharing di sini tentang pengalaman pribadinya di dunia goib. Nah, itu tentang dia melihat sesuatu atau apa itu gua nggak tahu. Intinya dia pengen sharing di sini juga. Kenalin nih, namanya siapa? Oke, nama gua Indra. Dari Gua mana? tinggal di Jalan Baru, Bogor. Ya sengaja gua datang ke sini diundang sama Indrix nih, Ya, teman gua. Di sini gua mau nyeritain sesuatu lah, pengalaman pribadi sharing gua lah ya. Iya, Sharing. sharing sedikit lah. Punya IG nggak lo? IG ada Indra Darmawan Indra Rangkuti. Darmawan. Indra Darmawan Rangkuti. Oh. Apa lo pengalaman lu seperti apa? Kalau pengalaman gua dulu waktu gua kerja, Lu kerja di mana? gua dulu pernah sempat kerja di daerah Tasik di proyek Jauh ya? gitulah, proyek Lapangan berarti. lapangan. Hmm. Nah, keadaannya waktu itu gue ada sempat kerjaan juga di daerah Garut bro, di Garut. Nah kita itu Garutnya mana? Garut, daerah Garut Pamempek kalau nggak salah. Ngomong Pamempek. pantai ya, daerah pantai ya. Kayak mendekati lah. Tadi pantai. Gua Pamempek taunya pantai doang. Gue waktu itu berdua apa bertiga gitu, bertiga. Gue bertiga itu tengah malam itu pukul kalau nggak salah pukul 9 gue jalan dari Tasik ke Pamempek itu. Kita jalan nih bertiga nih ya kan, jam 9 kita start dari Tasik, kita jalan sampai Garut itu ada sebuah jembatan itu pinggirnya tuh kali lebar, cukup ya lumayan lah, cukup dalam lah. Dan gue juga baru tahu semenjak ngalamin kejadian di situ bro, dari warga situ. Tapi berarti sebelumnya lu udah tahu? Sebelumnya gue belum tahu. Enggak, diceritain warga tuh. Pas setelah kejadian baru gue diceritain sama warga. Oh sebelumnya lu, makanya Sebelumnya lu gua berani nggak lewat tahu. situ? Iya. Oh iya nggak tahu. Gue sampai lokasi tersebut itu gue sekitar pukul 11:30 atau jam 11 lah dari Tasik ya. Jembatan apa? Kurang tahu gue. Itu jembatannya itu mitosnya sih ada buaya putih. Terusnya? Nah, buaya putih. Nah, yang gue alamin itu di situ waktu itu gue sampai jembatan tersebut itu di lokasi itu gue ngelewatin, sebelum ngelewatin itu kendaraan yang gue naikin ini Mobil apa lu pakai mobil kantor. Oh rombongan berarti. Tanpa kendala apapun mobil itu mati tiba-tiba. Gelas mati semua. Gelas mati. Kita dorong ke pinggir nih berdua nih ya kan. Dan keadaan tersebut itu gelap, sepi banget. Cuma ya paling satu motor berapa mobil lewat lah. Apa nggak ada namanya warung apa? Kalau warung ada itu, tapi di setelah jembatan tersebut, jembatan baru warung. Nah, mesin ini mati, kita setengah jam, kita oprek segala macam, nggak ada kendala, segala macam lah, intinya mobil sehat aja, sehat walafiat gitu. Nah, kita lihat sebuah travel lewat itu, sebelum dia melewati jembatan itu, buang rokok baru dibakar dibuang sama si supir itu. Tapi kita belum ada pikiran ke situ ya kan. Setelah itu kita tunggu mesin dingin, kita coba lagi, ibaratnya belum ada inilah, mobil belum bisa nyala gitu. Ada lagi truk lewat sama mobil saya. Sama ngelakuin hal tersebut, bang rokok. Juga? Iya, rokok dibuang sama dia, teng. Loh, maksudnya apa nih ya kan? Lu baru ngeh tuh. Baru ngeh. Apa harus ada kayak beginian dulu? Misalnya ibaratnya permisi lah gitu ya kan.
Nah nggak lama ini Terus bro, dikasih. ada kakek-kakek bro dari arah sana, dari arah yang kita mau tuju. Dia lewat pakai sepeda biasa. Dengan bahasa Sundanya dia nyapa kita. Kunaon jang, kenapa bro, kenapa ya, apa ya, kenapa bro gitu lah. Iya pak, ini pak kendaraan kita. Oh gitu ya. Dilihat sama dia diajak ngobrol. Udah lama di sini gitu. Ya adalah 1 jam 3,5 jaman lah, setengah jam 1 jam lah kita di sini gitu. Apa yang kalian lihat dan apa yang kamu rasain gitu. Tapi dalam bahasa Sunda ya. Yang kita perhatiin sih kan itu teman gue yang jawab. Yang saya perhatiin, kenapa setiap mobil selalu membuang rokok? Kalau itu ngejelasin. Udah sekarang ini aja. Coba ada yang ngerokok nggak di sini? Ada apa? Kamu taruh rokok kamu di ujung jembatan. Ntar kamu balik lagi. Kenapa begitu kan? Nanti ceritanya kalau kamu udah sampai warung. Oh gitu. Udah saya jalan dulu ya, pergi kan terus kakek. Pergi. Kita coba dulu nih sebelum kita naruh rokok di ujung jembatan yang kita mau lewatin ini. Kita nyalain lah. Enggak, berarti posisi lu di tengah jembatan. Posisi kita udah di pinggir. Tapi di tengah jembatan. Enggak, masih belum ngelewatin jembatan. Oh, Kita sebelum jembatan. Sebelum jembatan kita udah dapat kendala sebelum jembatan. Kita ngobrol situ, kita coba. Mobil masih belum nyala juga. Ya kita baca doa sebisanya kita lah. Walaupun kita udah kita udah nyium bau pandan, bau kembang, bau bangke. Itu bau pandan udah ketahuan ya. Bau busuk ya kan. Pikiran udah kemana-mana nih bro. Merinding gua men. Karena ada omongan kakek-kakek tersebut, ya kenapa enggak kita coba lakuin gitu loh. Sedangkan mereka tuh pribumi. Cobalah teman gua tuh bakar rokok tuh. Satu kesana dia bakar satu rokok. Kita tunggu sampai rokok setengah baru kita coba starter. Alhamdulillah nyala itu bro. Nyala? Itu mobil nyala. Langsung nyala? Langsung nyala. Kita dengan buru-buru kan. Udah langsung jalan. Kita jalan setelah kita mau keluar jembatan tersebut, kita dapat kendala lagi. Ban meletus. Ban meletus, kita paksa sampai keluar jembatan tersebut lah intinya. Kita keluarin jembatan itu tersebut. Kita keluar, nah kebetulan ada warung yang buka di situ tuh. Nah iya. Kita tambal ban, kita bongkar ban. Kita ganti, udah beres kita ganti. Nah baru kita ngobrol sama warung. Tapi lu kakek itu gimana? Kakek itu kan udah pamit sebelum kita bakar rokok mau jalan. Itu kayak gimana dia orang? Biasa aja. Gak ada curiga itu makhluk gaib. Pikiran kita sih nggak ada curiga. Masa ya lu kayak gue masa hantu pakai sepeda gitu kan? Oh gitu. Enggak, kirain gua tuh dia jalan tiba-tiba datang dari ujung. Dia pakai sepeda dari arah jembatan sama kita tuh. Nah setelah kita udah ganti ban nih, kita ngobrol coba dalam sejarah tempat ini apa, terus kita dapat kendala gini seperti apa. Kita cerita kenapa yang kita perhatiin itu, kenapa kita sebelum kita melewati jembatan tersebut, fungsinya kita buang rokok tuh apa? Oh diceritain lah sama si pemilik warung ini, Kang Acep apa siapa gitu, gue lupa lah namanya lah. Beliau itu cerita ternyata sejarahnya itu jembatan tersebut itu tadinya itu jembatan kayu. Nah itu tempat pelarian atau dibantainya orang-orang PKI zaman dulu. PKI Jepang, terus kepercayaan masyarakat di sini. Ya entah apa yang harus dibuang lah, itu rokok, menyan apa segala macam itu wajib menurut pribumi situ. Tapi tadi udah kita lakuin, makanya kita bisa nih ban meletus segala macam, nggak ada paku, nggak ada apa. Intinya kita ceritain sejarah di situ ya seperti itu kan. Ibaratnya namanya masuk lokasi baru. Ya. Kadang emang suka ada mitos, banyak ya mitos seperti itu, yang misalnya kita lewat satu tempat, terus bunyi klakson atau misalnya kalau enggak kita harus buang uang. Pernah lu denger nggak nih? Dulu pernah gue denger. Emang sih bukan denger sih, gue emang tahu lah. Itu
di daerah Alas Roban, lo tau nggak? Iya, Alas Nah, Roban daerah sebelum Alas Semarang Roban itu ya. ya. Alas Roban itu dulu kan belum ada jalur 3 nih, Hmm, semuanya masih lewat hutan itu kan. iya, Itu setiap kita masuk ke Alas Roban, belum masuk ke Alas Roban itu, setiap supir atau pengendara lain itu pasti buang uang logam, benar. pasti buang uang logam. Syarat itu mungkin. Nah iya, itu mitosnya seperti itu. Kalau misalnya nggak tahu sih kalau sekarang ya, tapi namanya mitos itu pasti turun temurun. Pasti. Turun temurun. Pernah nggak lo selain di daerah situ di Garut itu pernah nggak lo ngeliat sosok? Pernah nggak? Dulu awal pertama kali gue datang ke Jogja ya, buat kuliah tuh bro. Oh lu kuliah Jogja? Iya, gue kuliah di Jogja 2004. Hmm. 2004 lah, awal-awal gue datang. Gue datang itu posisinya itu bulan puasa bro. Bulan puasa. Bulan puasa. Lu di Jogja bulan puasa? Iya, gue tinggal di rumah mbah gue. Di situ ada kakak sepupu gue berdua. Jadi di satu rumah itu gue cuma bertiga, kakak sepupu gue semua. Mereka itu kuliah juga sama. Jadi mbah gue itu udah lama almarhum. Nah yang terakhir tempatin ini kakak sepupu gue sendiri. Gue sama saudara gue yang dari Bogor sama Kebumen kuliah di Jogja buat tempatin rumah tersebut. Jadi bertiga kita di rumah. Awal pertama gue datang ke rumah mbah gue itu posisi bulan puasa. Kita habis sahur tuh bro, cuman berdua. Satu kakak sepupu gue nggak tahu lagi kemana gitu. Habis setelah sahur itu gue tiduran lah ya kasaran. Gue ketiduran. Habis sahur? Habis sahur gue ketiduran. Kok tiba-tiba pas gue ketiduran gue ngerasa kok mata gue nggak bisa dibuka ya. Erup kali. Orang Sunda bilang sih erup. Iya bisa dibilang sih erup. Sadar nggak sadar gitu posisinya setengah-setengah. Jadi kayak mau gerak tapi kayak ada yang nahan gitu. Nah, itu tuh gue geraknya susah banget, mata susah dibuka, tapi tangan sama kaki bisa gue gerakin lama-lamaan tuh bisa gue gerakin, cuman mata doang nih nggak bisa gue paksa segala macam lah. Itu surat-surat apa yang gue hafal gue bacain semua dalam hati. Alhamdulillah itu mata kebuka. Pas gue mata kan posisi gue tidur terlentang ini. Pas mata gue kebuka itu sadar nggak sadar ya, itu cewek itu rambut panjang turun dari atas, turun bret, lidahnya panjang bro. Anjir. Itu gue langsung gak bisa gerak lagi gue. Turun, lidahnya panjang ngejelatin muka gue. Habis. Tapi lu ngerasa? Gue ngerasa muka gue tuh dijilat. Gimana sih? Nyerah. Karena gue gak kuat. Ya intinya seperti itulah. Jadi setelah sadar itu gue langsung lari ke kamar mas gue, kakak sepupu gue. Ngeri sumpah. Kalau gue sih enggak sih, kalau untuk gue pernah sih ngalamin kayak gitu. Arab sih ya namanya. Arab kalau di kita nih ya. Arab lah. Pasti teman-teman semua tahu lah Arab pernah pasti ngalamin namanya. Arab itu kita posisi tidur. Jadi misalnya kita tidur, posisi tidur. Jadi kayak setengah sadar gitu. Jadi kita mau gerak, mau ngomong tapi nggak bisa. Iya. Nggak bisa ngomong, gerak nggak bisa, tapi kita sadar kalau kita tuh lagi tidur, bisa lagi ngapain. Benar. Itu yang gue alamin. Gue jadi nggak pengen balik nih bro. Jadi udah ngasih tahu. Bisa lah balik lo. Ada yang ikut. Amit-amit jangan lah gila. Lo takut tuh gitu? Tapi lu percaya kan? Tapi gue percaya. Karena lu ngalamin. Karena gue ngalamin. Takutnya lu nggak percaya ntar balik ada yang ikut. Jangan lagi. Amit. Gila. Merinding lu. Gila. Merinding lu. Gila. Merinding lu. Merinding gila. Baru jaket. Merinding disco. Gue ini pakai jaket. Mana AC-nya dingin gila ini. Ngeledek lo. Bener dingin. Gak ada dingin, AC-nya merinding. nih. Studio gue gak ada AC-nya men. Terus suka merendah lu. Iya beneran serius. Gak ada. Ingin gelebuk. Oke deh. Kalau gitu kita udahin aja deh ya. Kita akhirin aja ya. Buat iya. malam Jumat ini cukupin sekian dulu pengalaman dari teman gue yang udah sharing di HD Project. Thank you udah datang ke sini men. Oke bro, sama-sama. Jangan kapok. Enggak lah, kalau bisa undang lagi bro. Oh siap, pasti. Oke. Lagi. Jangan lupa follow IG-nya Indra Darmawan Rangkuti. Rangkuti. Yoi. Oke siap. Batak, tetap bro. di HD Project. Bye. Subscribe atuh euy. Subscribe.